Banyak yang request dibuatin video tentang RSI. Jadi, di video ini kita akan coba lihat apa itu RSI dan gimana cara analisa pakai RSI. Yang bukan cuma soal oversold dan overbought aja. Lalu, kita akan coba praktek trading menggunakan chart. Jangan lupa nonton dulu video analisa teknikal untuk pemula ya. Bakal ada banyak video lanjutan tentang analisa seperti ini. Di bawah pencet segitiga di sini untuk lihat link dan informasi penting. Saya udah rapihin semua. Kalau mau, boleh subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terus jangan lupa pencet like dan bantu share videonya biar makin banyak orang yang bisa belajar. RSI itu dibuat oleh Welles Wilder pada tahun 1978 yang dia jabarkan dalam bukunya yang berjudul New Concepts in Technical Trading Systems. Wilder ini memang lumayan legendaris di dunia analisa teknikal karena selain RSI, dia juga yang menciptakan Average True Range atau ATR dan Parabolic SAR. RSI itu sendiri singkatan dari Relative Strength Index, dan rumusnya seperti ini. Jadi angka pertamanya akan diambil dari rata-rata kenaikan dan penurunan harga 14 hari terakhir, yang lalu kemudian masuk lagi ke rumus RSI yang ini. Bayangin, pas tahun 1970-an itu belum ada komputer rumahan, jadi tiap titik di RSI harus dihitung manual seperti ini. Terus digambar pakai penggaris di kertas kotak-kotak yang kayak gini. Kalau di zaman modern sekarang, kita tinggal tambahin aja indikator RSI dengan pilih indicators di atas, lalu pilih Relative Strength Index yang ini. Angka RSI yang tadi kita lihat cara perhitungannya membentuk line ini. Lalu juga ada garis yang menandakan angka 30 dan 70. Kalau RSI-nya naik ke atas angka 70, ini yang sering disebut area overbought. Sedangkan kalau turun ke bawah 30, sering disebutnya area oversold. Kalau Wilder sendiri di bukunya tidak menggunakan kata-kata oversold atau overbought, tapi dia lebih menyebutkan kalau area di luar 30 dan 70 adalah tempat yang bisa mengindikasikan top dan bottom, alias puncak tertinggi dan terendah sebelum harga berbalik arah. Di chart, kalau kita pencet tombol gear di sini, kita bisa ubah dari 30 dan 70 ke angka lain. Dan tadi rumus rata-rata 14 harinya pun kita bisa otak-atik. Tapi kalau saya selalu tidak diganti, cukup pakai setting default aja. Ada beberapa cara untuk memakai RSI untuk membantu kita menentukan kapan beli dan jual suatu saham. Yang paling banyak diketahui mungkin adalah dengan cara memantau oversold dan overbought, yaitu dengan melihat saat RSI-nya naik ke atas 70 atau turun ke bawah 30. Kalau di atas 70 dibilangnya overbought atau suka disebut jenuh beli, sedangkan kalau turun ke bawah 30 dibilangnya oversold atau jenuh jual. Artinya yang sering terjadi adalah setelah harganya menyentuh salah satu titik tadi, harga akan melakukan swing berbalik arah. Misalnya kita bisa lihat di contoh ini. Setelah RSI-nya turun ke bawah 30, harga kemudian membentuk bottom, lalu mulai naik. Kita juga bisa lihat lagi kejadian yang sama terjadi di saham ini. Berarti teorinya kita bisa aja beli saat oversold, lalu jual di atas saat overbought. Tapi sayangnya tidak semudah itu. Kalau sahamnya lagi ada tren kuat, misalnya saat downtrend seperti ini, sahamnya akan menyentuh area oversold di bawah 30, tapi setelah itu tetap aja sahamnya akan turun terus, bahkan bisa menyentuh oversold berkali-kali. Saat lagi ada uptrend kuat juga seperti itu. Sahamnya akan menyentuh area yang katanya overbought di atas 70, tapi kalau kita jual di sini, ternyata sahamnya malah tetap naik. Berarti umumnya oversold dan overbought ini lebih baik kita gunakan saat sahamnya sedang sideways atau di dalam tren yang tidak terlalu kuat atau sedang-sedang saja. Misalnya seperti tren di saham yang ini. Kedua, kita bisa gunakan RSI untuk mencari divergence. Kalau sering nonton video saya, pasti tahu kalau saya suka trading di saham yang ada divergence-nya. Divergence itu kita melihat highs atau puncak dan lows atau lembah di harga dan di RSI. Kalau lows di harga turun tapi lows di RSI naik, itu salah satu contoh divergence. Misalnya seperti ini. Lows di harga turun tapi di RSI naik. Ini sinyal kalau harganya berpotensi untuk naik. Sebaliknya kalau kita lihat di highs atau di atas, kalau di sini harga naik tapi di RSI highs-nya malah turun, ini bisa jadi sinyal kalau bakal ada koreksi. Ini semua berdasarkan buku analisa teknikal ya. Dan kalau mau buku yang dalam bahasa Indonesia dan mudah dimengerti, bisa lihat bukunya Edianto Ong yang judulnya Technical Analysis for Mega Profit. Saya udah taruh link buku ini dan buku-buku referensi lainnya di bawah. Ada beberapa jenis divergence. Ada yang bullish dan ada yang bearish. Terus ada yang hidden dan ada yang regular. Untuk divergence ini saya udah buatin video khusus, nanti bisa tonton juga kalau mau belajar lebih dalam tentang itu. Nah, berarti untuk divergence kita bisa beli kalau melihat terjadinya divergence antara harga dengan RSI. Misalnya, setelah muncul divergence seperti ini, kita bisa beli, dan kalau naik kita bisa jual lagi di atas. Lalu terakhir, cara yang paling banyak saya pakai untuk RSI adalah melihat support dan resistance di RSI.
Kalau di chart harga, support dan resistance itu salah satu hal yang sangat penting yang selalu kita harus lihat saat melakukan analisa. Dulu saya udah buatin video detail khusus tentang support and resistance. Nah, ternyata di RSI kita juga bisa pakai support and resistance untuk mencari kesempatan beli. Yaitu saat RSI-nya break ke atas resistance. Misalnya, kalau kita menemukan ada trend line seperti ini di RSI yang kemudian ditembus, kita bisa gunakan ini sebagai titik beli. Karena kemungkinan setelah break, harganya akan naik. Misalnya di saham ini juga terlihat nih, kalau trend line di RSI bisa mengindikasikan sahamnya akan naik. Selain trend line, kalau ada horizontal resistance di RSI, itu juga kita bisa pantau sahamnya. Contohnya di saham ini, RSI-nya seakan-akan selalu terhalang di resistance di area ini. Tapi setelah ditembus, harganya baru mulai bergerak naik. Yuk kita langsung praktek aja biar lebih jelas. Di sini semua chartnya saya pakai Ajaib. Kalau di PC bisa pakai browser, tinggal ke ajaib.co.id, terus pilih chart trading view di tombol ini. Dan di HP juga bisa. Masuk dulu ke sahamnya, terus pilih chart detail dengan klik di kanan atas ini. Nanti linknya saya taruh di bawah. Oke, saya temukan saham BJBR yang lagi lumayan downtrend nih. Udah 5 bulan membentuk lower high dan lower low. Kalau kita lihat lebih dalam di RSI-nya, ternyata lumayan menarik. Pertama, RSI-nya udah sempat sentuh di bawah 30 yang artinya oversold dan mulai naik. Tapi itu nggak cukup untuk membuat saya menentukan buat beli. Karena kedua, yang lebih menarik adalah ada trendline resistance di RSI-nya yang baru aja ditembus. Jadi, dua hal ini meyakinkan saya untuk beli BJBR sekarang. Saya beli di harga 1345 sekitar 5 juta. Lalu saya akan cut loss kalau harganya turun ke bawah 1300 di sini. Untuk target pertama, bisa di resistance di atas, yaitu sekitar 1405. Nanti bisa jual sebagian di sini. Kalau itu tembus, bisa aja naik ke 1480. Jadi kita pantau dulu aja. Sekitar 2 minggu kemudian, ternyata benar, saham BJBR terus naik dan udah sampai ke target pertama di sekitar 1400-an. Jadi saya langsung jual sebagian di sini. Dan nanti tinggal dipantau terus. Kita bisa jual semua aja kalau trennya patah atau malah bisa naik lagi. Kalau mau mulai investasi dengan hadiah 100 lembar saham, bisa daftar aja pakai kode unik BRK Finance ya. Nanti kalian akan dapat 100 lembar saham random seperti ini. Terus, sekarang kalian bisa dapat 150.000 tiap memberikan semangat ke 3 teman untuk mulai investasi menggunakan Ajaib. Buruan daftar karena cuma sampai tanggal 30 September. Linknya saya taruh di bawah. Thank you.